السلام ورحمة الله. طيب عندنا زوم. طيب تفضل يا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang ke-6, alhamdulillah kita telah berlalu melaksanakan kajian-kajian seputar ibadah haji yang langsung disampaikan materi kita Ustadz Abu Islam Imaduddin Hafizahullah Ta'ala, Ustadz Dadakota. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, pembahasan kajian yang direcord oleh Ustadz kita mengenai fikih haji sesi kedua. Baik, sebelum kita mulai, kami informasikan kepada seluruh jamaah kajian bagi yang ingin membadalkan haji untuk orang tua yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan haji, kami persilakan untuk menghubungi cabang-cabang garis lurus terdekat atau bisa cek sosial media kami, bisa menghubungi admin di situ. Baik, kita mulai kajian pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Berdasarkan dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khudhu anni manasikakum, wa fi riwayatin ta'khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasik haji kalian dariku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa ya, manasik haji harus benar-benar kita mengikuti tuntunan dan petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ini perkara ibadah. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Ya, barang siapa yang mengamalkan satu amalan itu dalam perkara ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Begitu juga sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak pernah disunnahkan oleh Nabi, baik qauliyah, fi'liyah, atau takririyah, bahkan tidak dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk perkara yang muhdats, perkara yang diada-adakan. Dan Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdasa fi amrina ma laysa min fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam perkara ibadah yang tidak ada dasarnya, maka itu tertolak. Untuk itulah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa memahami fikih dalam beribadah haji ini perkara yang sangat penting. Baik kita memahami secara umum, yaitu tentang haji itu merupakan rukun Islam atau salah satu daripada rukun Islam yang tidak boleh dipisahkan antara rukun haji satu dengan yang lainnya, antara berhaji dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, tentang kewajiban kita atau meyakini bahwa itu adalah perkara yang wajib. Atau secara khusus kita memahami fikih haji itu sendiri, bahwa haji baik itu ifradnya, itu qiran, maupun haji tamatu yang akan kita lakukan, sebagaimana pada fikih haji yang pertama di pekan lalu kita sampaikan, atau dalam
apa namanya, rekaman yang kita sampaikan. Recording in progress. Bahwa haji untuk bagian yang pertama kita sudah bahas ya tentang fikih haji di bagian yang pertama itu. Nah, inilah yang kita akan sampaikan insyaallah taala dalam fikih haji bagian yang kedua, yaitu serba-serbi. Sebenarnya bagian kedua ini adalah serba-serbi yang berkaitan dengan masalah haji. Yang saat ini kita akan sampaikan itu adalah tentang masalah haji badal. Ya, tentang haji badal. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita tahu bahwa haji badal ini adalah masyru'. Artinya perkara yang disyariatkan. Disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Kalau kita kembalikan kepada yang hadis yang kita menggunakan dalil-dalil yang ada, bahwa haji badal yang dimaksudkan di sini adalah bahwa seseorang ya, kita ganti pakai haji badal yang dimaksudkan di sini adalah seorang yang disyariatkan atau mendapatkan untuk bisa menghajikan atas nama orang lain. Ya, haji badal ada seseorang yang berhaji dengan niat bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berniat untuk mewakili orang-orang lain. Apakah itu karena memang sakit atau lanjut usia atau mungkin sudah wafat karena nazar maupun yang lain. Didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Bismillah, afwan Ustaz, suaranya masih mute. Baik. poin yang pertama di sini bahwa orang kalau misalkan dia dengan alasan dia sakit atau lanjut usia atau memang dia itu wafat
ya, maka baginya boleh dihajikan, ya, atau dibadalkan hajinya. Nah, ini sesuatu yang tidak perlu kita ragukan akan kebolehannya dalam masalah haji badah. Bahkan dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa ya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, sesungguhnya saudariku bernazar untuk haji, tetapi dia meninggal dunia terlebih dahulu. Dan kita tahu nazar itu hukumnya wajib. Ya, berjanji untuk mengamalkan sesuatu, beribadah sesuatu, ya, untuk kepentingan dirinya. Lalu kemudian ya dia wajib untuk menunaikan nazarnya tersebut atau membayarkan dari nazarnya tersebut. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ya laki-laki itu mengatakan iya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu ya tunaikanlah hutangnya kepada Allah karena itu lebih utama untuk dilunasi. Artinya kalau hutang kita saja kepada manusia, kepada orang lain, ya, punya hutang kepada si fulan, ya, lalu kemudian kita punya kewajiban untuk apa? Untuk melunasi hutang tersebut sebelum wafatnya kita. Atau kalaupun kemudian kita meninggal, lalu kemudian masih punya hutang kepada manusia, kepada orang, baik uang ataupun yang lain-lainnya, maka kita punya kewajiban untuk melunasinya. Bagaimana kalau hutang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Rasul, hutang kita kepada Allah lebih berhak dan lebih utama untuk dilunasi. Apa hutang kita kepada Allah? Salah satunya adalah bernazar, ya, untuk menunaikan nafasnya itu, dia punya keinginan, ya, untuk bisa melakukan semua rukun-rukun Islam yang ada. Kita khawatir kalau ada seorang muslim yang hidup diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia tidak ada punya niatan sama sekali untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ya. Nah, ini kita khawatir keimanan yang ada pada dirinya itu, ya, itu masuk di dalam hadis yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man lam yaghzu wa lam yanbil ghazwa mata mitatan jahiliyah. Orang yang tidak ikut berperang, ya, atau tidak, ya, ikut serta dalam peperangan dan tidak ada niatan untuk berperang atau berjihad, mati jahiliyah. Sifat kematiannya adalah sifat kematian jahiliyah. Karena sejatinya bahwa seorang muslim, ya, sejatinya seorang muslim itu dia harus punya, ya, keinginan, cita-cita, semangat yang tinggi untuk bisa mengamalkan semua rukun-rukun Islam, termasuk menunaikan ibadah haji. Ya. Maka kalaupun dia tidak punya nazar, sebenarnya kembali kepada hukum asalnya itu, seorang muslim itu sangat berkeinginan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Yang kalau ahli warisnya dia memiliki kemampuan, ya, setelah menghajikan dirinya tentunya, maka kemudian dia tidak terlarang baginya untuk menghajikan orang tuanya yang sudah wafat. Atau misalnya menghajikan orang tuanya karena sakit, ya, yang sudah menua misalkan, atau sakit dia masih muda tapi sakitnya itu sakit menahun, yang dalam bahasa agama kita disebut la yurja syifa'uhu, yang memang agak sulit, ya, kesembuhannya misalkan. Kecuali kesabaran yang ada padanya hingga kematiannya. Maka orang tersebut boleh dihajikan. Nah, syarat orang yang menghajikan itu secara umum dia harus muslim, dia berakal, dia baligh, dia merdeka, ya. Artinya merdeka di sini, ya,
Islam berarti orang yang bukan Islam dia balik, tapi dia saat ini sedang menjadi budak, tidak merdeka, maka itu ya tidak diperbolehkan untuk menghajikan. Dan yang kelima itu mampu, ya mampu baik dari sisi biaya. Bismillah, Afwan Ustaz, suaranya masih ke mute. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pembahasan yang juga cukup penting yang sering menjadi pertanyaan, kapan seseorang boleh dihajikan? Kalau berdasarkan tadi hadis pertama, ya orang itu sudah tua yang tidak mampu melakukan sebuah perjalanan, atau orang itu misalkan dia dalam keadaan sakit menahun yang la yurja syifa'uhu, yang sulit diharapkan kesembuhannya dari penyakit tersebut. Yang ketiga, ya orang itu misalkan dia bernazar, ya lalu kemudian mendapati kelemahan dalam dirinya untuk menunaikan nazarnya itu karena sakit maupun yang lainnya, kemudian karena meninggal dunia, ya karena meninggal dunia. Apakah harus anaknya sendiri yang mewakilkan atau membadalkan? Jika memang ahli warisnya itu dia memenuhi syarat-syarat Islam, berakal, balik, merdeka, mampu, lalu dia sudah pernah haji, ya tentunya dia membadalkan untuk keluarganya itu lebih utama, karena berdasarkan nas tadi, ya dengan catatan ya dia termasuk mengilmui dari fikih ibadah hajinya, rangkaian manasik hajinya,
ya dia harus mengilmui. Maka ahli waris tentunya itu ya lebih utama. Namun jika kemudian dia sebagai ahli waris itu lalu kemudian secara finansial ya, karena tentunya kalau menghajikan dihajikan oleh keluarganya sendiri, ya secara otomatis berarti keluarganya itu yang pertama, kalau dia sudah pernah haji, tahun depan dia membatalkan, maka kemampuan biaya lagi di situ. Ya, biaya, dan biayanya pasti normal. Kalau reguler dia berangkatnya itu sesuai dengan jatahnya, lalu nanti tinggal niatnya saja dirubah. Kalau misalkan dia ingin membadalkan haji untuk orang tuanya, lalu dia hajinya reguler, berarti tunggu 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, baru dia ibadah haji lagi, diniatkan untuk orang tuanya. Atau dia haji plus misalkan 4 tahun, 5 tahun, baru dia berangkat. Atau kalau dia misalkan mau membadalkan orang tuanya dengan haji foroda, ya maka dia tahun ini bisa berangkat seperti itu. Ya, itu dari sisi kemampuan. Kemampuan yang kedua adalah apa? Dia paham tentang ilmu-ilmu fikih hajinya. Sehingga ibadah haji yang dia lakukan untuk membadalkan orang tua. Kemudian, poin yang ketiga, apakah harus berangkat dari tempat gitu ya? Orang yang dihajikan, jawabannya tidak selalu. Ya. Kalau dia dihajikan oleh orang yang dianggap oleh keluarga tersebut, dia orang yang berilmu, ya misalkan orang itu misalkan ada, ya sudah ada di wilayah Mekah sana, sudah ada di wilayah Madinah sana, atau di Arab Saudi sana gitu ya, ya maka tinggal akadkan dengan dia untuk bisa menunaikan ibadah haji untuk orang tuanya. Atau kalau memang dia tidak ada orang yang di sana yang amanah, yang menurut kita, yang kita kenal amanah, dia bisa melakukan hal itu, maka dia bisa bertanya kepada rombongan-rombongan yang akan berangkat, siapa di antara kalian yang mau ibadah haji kalian diniatkan untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, dan yang lain. Ya, tentunya dengan ada kompensasi seperti pembiayaan dan yang lain-lain. Gitu ya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, apakah wanita boleh menghajikan pria dan sebaliknya? Boleh saja hukumnya, tidak mengapa. Yang kelima, bagaimana bila meninggal dunia sebelum hajinya? Ya, maka orang yang akan membadalkan haji seseorang, jika dia juga kemudian meninggal dunia, ya maka boleh diamanahkan kepada ahli waris yang lain untuk bisa menggantikan menggantikan badalnya, gitu ya. Atau misalkan yang dibadalkan itu masih hidup orangnya, ya tapi karena sakit, karena sudah tua dan yang lain, maka itu hukumnya boleh. Baik. Ya, ini berkaitan dengan masalah haji. Dan kemudian kita lihat pada poin berikut. kontemporer, ya masalah-masalah haji kontemporer ini bisa kita bahas. Ya. Pertama di sini, ya Bandara King Abdul Aziz miqat jamaah haji Indonesia, nah itu. Apakah Jeddah itu dengan bandaranya atau dengan pelabuhannya bisa menjadi miqat bagi para jamaah haji yang berkendaraan lewat udara atau lewat laut? Telah difatwakan oleh para ulama, ya, bahwa fatwa yang membolehkan Jeddah sebagai miqat bagi para jamaah haji yang datang lewat pesawat udara dan kapal laut ini merupakan fatwa yang batil. Ya. Karena tidak bersandar pada kitabullah dan sunnah Rasulullah serta ijma salafus saleh. Artinya tidak ada satupun ulama yang sebelumnya, padahal Jeddah dari dulu ya ada di situ, tidak berpindah Jeddah tersebut. Bahkan
Kota Jeddah yang dibangun oleh sahabat Utsman bin Affan ketika menjadi seorang khalifah Amirul Mukminin, ya, kurang lebih di tahun 40-an atau 50-an Hijriah itu, bahwa Utsman bin Affan membangun kota Jeddah itu sebagai pintu gerbang masuk untuk ke kota Mekah bagi orang yang dia bepergian melalui lautnya ataupun ya laut kemudian daratnya. Sebelum pesawat udara itu ada, ya. Dan pada saat itu tidak menjadikan sama sekali Utsman bin Affan dan juga para sahabat yang lain tidak menjadikan Jeddah itu sebagai apa? Sebagai apa namanya? Miqat bagi para jemaah haji. Apa yang menghalangi seseorang itu mengikuti miqat sebagaimana ditetapkan oleh Rasul? Kalau misalkan kita dari Indonesia naik pesawat, yaitu arahnya sampai ke Yaman, maka kita dianggap adalah apa? Orang yang melewati wilayah Yaman, maka miqatnya sebagaimana miqat penduduk Yaman. Ya, yaitu adalah Yalamlam, dan dia berada di atas pesawat, kurang lebih ya 30 sampai 40 menit sebelum kita landing di Jeddah. Ya. Maka miqat kita di situ dan kita berada di atas pesawat. Dan sejatinya mestinya tidak ada kesulitan bagi kita. Lebih sulit orang dahulu menunaikan ibadah haji daripada kita saat ini. Ya, lebih sulit. Kenapa saat ini kemudian orang banyak mengatakan ini ada masyaqqah, kesulitan dan yang lain-lain. Yang ada di sini adalah Pak niat dan kesungguhan kita untuk apa? Mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tidak boleh bagi para jemaah haji melewati miqat laut udara maupun laut untuk melampauinya, melewatinya tanpa kita berihram. Ya, sebagaimana ditegaskan dalam dalil-dalil yang banyak dan ditandaskan para ulama. Maksudnya adalah begini. Apabila kita niat berumrah misalkan. Niat umroh, kita naik pesawatnya itu melalui Yalamlam. Berarti mikot Yalamlam itulah yang kita lewati. Lalu kemudian kita akan menunaikan ibadah umroh. Maka tidaklah melampaui Yalamlam kecuali kita sudah berihram. Turun di Jeddah, langsung kemudian kita menuju ke Mekah. Ya, ini mungkin nanti sebagai gambaran juga bagi apa namanya maskapai yang lainnya ya ataupun travel yang lainnya bahwa kalau kita mau menunaikan ibadah umroh sudah sampai di Jeddah, maka yang paling dekat dari kita itu adalah Mekah. Setelah Jeddah itu ada Mekah jika dibandingkan dengan Madinah. Dan tujuan kita dari Indonesia itu adalah untuk umroh. Maka hendaknya kalau kita sudah turun di Jeddah, diusahakan ya sedapat mungkin tujuan utama terlebih dahulu yang harus ditunaikan oleh kita, datanglah langsung ke Mekah menunaikan ibadah umroh. Adapun Madinah itu bisa setelah kita menunaikan ibadah umrohnya. Nah, kadang-kadang di sebagian yang ada itu sudah sampai kita di Jeddah, lalu kemudian ya karena itu terpaksa dengan maskapai yang perjalanan seperti itu dipaksakan sudah sampai di Jeddah, lalu kemudian para jamaah entah naik apa namanya bus atau entah naik kereta cepat sekarang ke Madinah. Ya. Jadi ziarah dulu baru kemudian apa? Nanti mikotnya dari Zulkhulaifah atau dari Bir Ali. Nah, ini sebenarnya menyelisih sunnah. Kenapa? Karena kita sudah melewati Yalamlam. Kecuali kalau memang kita mau ke Madinah terlebih dahulu, maka jangan naik pesawat yang melewati Yalamlam. Atau jangan turun di Jeddah, langsung yang direct ke Madinah. Itu fikihnya seperti itu. Ya. Nah, jadi tidak boleh bagi jamaah haji melewati mikot, ya, itu kecuali dia berihram. Kalau dia misal orang Mesir, maka di Juhfah. Kalau dia orang yang ya Mesir dan orang melewatinya, gitu ya. Atau misalkan dia dari Qatar atau dari ya, Doha, gitu ya, maka itu di Qarnul Manazil. Ya, atau misalkan orang yang Qarnul Manazil atau di sana Ji'rana, ya. Ya, seperti itu. Bahwa miqat itu sudah ditetapkan sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Baik, lanjut. Nah, sekarang ada pertanyaan.
Apakah boleh bagi wanita meminum obat pencegah haid karena ingin beribadah secara penuh misalkan? Di sini kata para ulama dalam fatwa yang kita bawakan di sini bahwa meminum obat pencegah haid pada asalnya dibolehkan, tapi dengan syarat. Satu, tidak membahayakan dan tidak menimbulkan efek samping apabila meminumnya. Misalkan ketika dia meminum ya obat pencegah haid tersebut ternyata pendarahan yang banyak misalkan. Ya, nah itu berarti minum obat tersebut menimbulkan efek samping yang lebih bahaya misalkan. Atau bahkan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang ada karena timbunan dari darah kotor yang ada di badan wanita tersebut. Nah, ini juga bahaya. Ya. Yang kedua tentunya itu atas persetujuan dan ketetapan dokter yang ahli dan amanah dalam hal ini. Ya, jadi kita minta tetap fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahwa badan saya ini ya seperti apa? Apakah kalau saya minum obat ini aman-aman saja atau saya akan justru masalah? Karena tentunya badan satu wanita dengan wanita yang lain itu berbeda, keadaannya berbeda. Yang ketiga, kalau dia punya suami tentunya apa? Mendapatkan izin dari suaminya. Ya, baik. Lanjut insyaallah. Nah, ini kita beribadah dan muamalah di pesawat terbang. Ya. Pertama, bersuci di atas pesawat kita. Ya. Ada sebagian mengatakan memaksakan bahwa ya kita selagi ada air di toilet pesawat ya kita harus berwudu misalkan. Saya kira ya kalau 1-2 orang yang berwudu seperti itu lalu tetap dia misalkan menjaga agar air itu tidak tertumpah-tumpah yang itu bisa membahayakan kebanyakan orang, ya mungkin bisa. Tapi kita lihat bahwa ada aturan-aturan penerbangan yang itu tidak boleh dilanggar oleh kita misalkan. Ya, yang itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Maka pada saat itu apakah kita boleh berwudu dengan air yang ada di tangan kita lalu kita tetap berada duduk di tempat duduk kita? Ya, selagi untuk air untuk minum itu sudah ada, ya ini pun kadang-kadang kita dapati. Ya, jangankan untuk berwudu, untuk minum kita saja itu kurang. Karena misalnya awak kapal ketika kita minta berulang kali, apalagi dia tahu bahwa kita minta air bukan untuk minum tapi untuk berwudu, maka itu jelas tidak akan dikasih. Ya. Terlebih mungkin akan mengotori lantai pesawat dan yang lainnya. Meskipun kita tahu bahwa kita bisa menggunakan air dikucurkan sedikit gitu ya, kita bisa berwudu. Tapi jika memang hal itu menyulitkan kita ikhwatal iman, maka bertayamumlah. Bertayamum. Ya, nanti pada saat kita offline kita akan coba praktekkan bagaimana berwudu dengan air yang sedikit atau kita dengan bertayamum. Ya. Kemudian sholat di atas pesawat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kata Rasul, "Shalli qa'iman in lam takhaf al-gharaq." Ya, salatlah dengan cara kalian berdiri jika kalian takut apabila tidak takut tenggelam. Ya. Illam takhaf al-gharaq. Jika kalian tidak takut tenggelam, maka boleh kita salat berdiri. Artinya apa? Pertama dari hadis itu, hukum asal salat ya itu adalah berdiri. Hukum asal salat itu berdiri. Tapi ketika kita berada di atas pesawat, kalau semua orang salat kemudian semuanya berdiri, ya dan itu akan membahayakan keselamatan pesawat itu sendiri, ya. Karena orang pasti akan berjalan ke sana kemari dan yang lainnya. Maka hendaklah dia boleh duduk di atas tempat duduknya, di kursinya. Ya. Dan saya pernah mendapati ya, ketika kita semuanya pindah ke belakang, ke musola kecil yang ada di maskapai Saudi misalkan, maka tetap kita akan mendapati pelarangan. Pramugari akan mengatakan, Pak, bergantian, 3-3 atau 4-4. Jangan semua ke belakang. Karena itu kan mempengaruhi berat dari
apa namanya, ya badan kita semuanya itu bisa lebih berat ke belakang dan lain-lainnya. Dan itu untuk keselamatan kita. Maka jangan mengatakan bahwa bagi orang yang bisa sholat berdiri di pesawat dengan keadaan yang darurat seperti itu, menganggap dia jauh lebih utama daripada mereka sholatnya duduk. Nah, ini jangan sampai ada keyakinan seperti itu. Bahwa betul hukum sholat sambil berdiri itu hukum asal. Tapi ketika di mana? Ketika berada di tempat yang aman, tidak dalam keadaan darurat seperti itu. Kalau tidak, maka ya sholatlah qaidan sambil duduk di tempat kursi masing-masing. Ya, nanti rukuk dan sujudnya itu sesuai dengan apa ya, membungkukkan. Apalagi nanti kita praktekkan juga di saat offline insya Allah. Kemudian bagaimana dengan jual beli kita di pesawat? Ya. Hukum asal jual beli ini boleh. Sedang berihram, kita membeli sesuatu, kita menjual sesuatu, ini hukumnya boleh. Ya, maka in kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum wa idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya. Kata Rasul, apabila itu urusan dunia, kalian maka itu terserah kalian atau kalian lebih tahu. Tapi apabila urusan agama, maka serahkan kepadaku. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita boleh ya berdagang atau misalkan awak kapal dia mengatakan bahwa dalam penerbangan ini kami menyediakan jual beli barang-barang yang kira-kira Anda butuhkan, maka silahkan. Maka kita sedang berihram, kita membeli sesuatu itu hukumnya boleh. Kemudian sholat di belakang TV, karena kita duduk, lalu di depan kita ada TV misalnya di atas pesawat kita, maka sejatinya ya itu dimatikan terlebih dahulu. Jadi dimatikan TV-nya agar tidak mengganggu kekhusyuan dari sholat kita. Ya jangan sampai tadi kita lagi nyetel sesuatu di TV, lalu kita sholat, lalu mata kita ngeliatnya ke TV. Ini tidak dibenarkan. Allah Ta'ala ala walam. Lanjut kita insya-Allah. Nah, kita akan lihat pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik dari ibadah haji yang akan kita lakukan. Yang pertama, ibadah haji mendidik kita untuk memiliki ketauhidan yang kokoh dan keikhlasan yang kuat. Ya, bahwa semua rangkaian ibadah haji itu adalah apa? Untuk mentauhidkan Allahu Jalla fi'ula dan melatih keikhlasan kita. 4 juta jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka tidak kenal satu sama lainnya dengan kita. Dan negara lain tidak kenal satu sama lain dengan kita. Ya, kadang-kadang yang mengenalkan kita sedang berhaji adalah karena kita sendiri yang ya memviralkan amaliyah-amaliyah kita melalui status-status kita misalnya dan yang lain. Ya. Yang kedua, bahwa pelajaran dari ibadah haji kita ini adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan tadi, ya, litakhudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil manasik haji kalian dariku. Dalam melaksanakan ibadah haji, kita usahakan ibadah haji kita ini sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti berdasarkan pengalaman orang per orang. Dulu saya haji begini. Dulu guru saya begini. Ya. Kita katakan, adakah dalilnya dari Al-Quran? Adakah dalilnya itu dari sunnah? Bagaimana Nabi menjelaskan hal itu? Bagaimana para sahabat yang mengamalkan itu di hadapan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Bagaimana ihramnya Nabi? Bagaimana miqatnya Nabi? Dan para sahabat, bagaimana kemudian talbiyahnya Nabi? Bagaimana doa-doa Nabi saat tawaf, saat sa'i, saat ketika berada di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, saat melontar jumrah Aqabah, jumrah ula, wusta, Aqabah. Ya, itu semuanya adalah wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka poin ketiga adalah ketundukan dan kepatuhan. Ketundukan dan kepatuhan. Bahwa syariat ini mendidik kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah persatuan dan persaudaraan. Kita tahu bahwa pada saat kita sedang menunaikan ibadah haji, betapa kita ya berbahagia pada saat itu karena ternyata semua kita persatuan dan persaudaraan begitu nyata. Seluruh kaum muslimin ya semuanya berkumpul dalam satu tempat dengan berpakaian ihram sama ya, pakaian ihram sama kita, lalu kemudian semua mengucapkan kalimat yang sama yaitu talbiyah, takbir, tahmid ya. Itu semuanya sama, persatuan yang luar biasa.
dan persaudaraan, tidak saling kenal, tapi kemudian dia mengatakan innahul hajj, dia orang yang sedang berhaji, maka kita ucapkan assalamualaikum. Kadang-kadang kemudian kita sampai berbagi kita. Ada makanan kita berbagi, ada air sampai berbagi. Ya. Disinilah juga kemudian ibadah haji melatih kita kesabaran dan pengorbanan. Kesabaran karena apa? Tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa dipenuhi. Kita sabar ketika antri kendaraan berdesak-desakan. Kita sabar ketika antri toilet kita yang terbatas. Kita sabar antri untuk mendapatkan makanan. Ya, mau itu makanan box yang ada ataupun misalkan ketika kita ya antri dengan jamaah lain, itu kesabaran harus dituntut untuk kita tunaikan dalam diri kita. Begitu pun pengorbanan biaya, pengorbanan waktu kita, ya kita tinggalkan aktivitas kita, pekerjaan kita hingga 20 hari lebih misalkan. Ini pengorbanan yang luar biasa. Juga pelajaran berharga dari ibadah haji kita itu adalah akhlak mulia. Ya, akhlak mulia ini tercermin dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, kita akan mendapati bagaimana keikhlasan itu penting, itu juga bagian dari akhlak mulia. Bagaimana kita saling berbagi, itu juga akhlak mulia. Bagaimana kita saling mengingatkan, bagaimana kemudian kita saling jujur di situ gitu ya. Ini akhlak yang mulia. Kita menemukan sesuatu di tanah haram, tidak boleh kita ambil kejujuran yang kita dapati. Ya. Kemudian juga ingat akhirat. Ini perkara yang sangat penting dalam ibadah haji. Bahwa ketika kita tidur di Muzdalifah, ya, tidur di Muzdalifah dengan pakaian ihram seperti itu. Lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian bangunlah pada malam hari di saat Muzdalifah itu. Kita tidur misalkan jam 9 sampai di Muzdalifah, lalu kita sholat maghrib dan isya, sudah kita mengumpulkan batu, lalu kemudian kita tidur. Karena sangat padat, jam 1 kita bangun. Cobalah lihat, kita berdiri di situ. Betapa kita melihat orang itu seperti mayat yang bergelimpangan. Ya, mereka tengah tertidur. Itulah kemudian membayangkan bahwa kehidupan manusia seperti itu. Lalu kemudian bagaimana ketika kita di Padang Arafah, sebagaimana miniatur itu Padang Mahsyar, yang kita akan setengah hari menunggu ya penantian panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk pengadilan Allah Azza wa Jalla. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertalbiyah, kita berdoa, bermunajat dan yang lainnya. Ingat akan akhirat. Ternyata kehidupan dunia kita ini sementara. Nah, maka pelajaran-pelajaran berharga ini harus tetap kita jaga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut insyaallah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapati keutamaan-keutamaan kita, pelajaran-pelajaran berharga dari ibadah haji, maka coba kita koreksi kembali ya beberapa kesalahan yang sudah banyak kita dapati ya pada orang yang menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun. Yang dimaksudkan di sini kesalahan tentunya bertingkat-tingkat. Ada kesalahan yang fatal, ada kesalahan yang bisa ditolerir gitu ya. Ada kesalahan yang bisa menghilangkan pahala haji kita. Tapi sejatinya jika kita dapati bahwa ini merupakan sebuah kesalahan, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan. Karena kesalahan itu berderajat. Ya, ada kesalahan pada rukun, ada kesalahan pada kewajiban haji, ada kesalahan pada sunnah, ya. Maka ini bertingkat-tingkat. Ada yang kesalahan jika pada rukun kita tinggalkan, maka itu tidak sah hajinya. Ada kesalahan yang kalau kita lakukan itu pada kewajiban haji, hajinya tetap sah tapi kita terkena dam misalkan. Ada yang kemudian kita ya tidak mendapatkan sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kesalahan ini jika kita memang bisa mengingkarinya, bisa menghindarinya, maka itu yang lebih utama. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah haji mabrur. Ya, bukan sekedar menunaikan ibadah haji. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, kita sudah mengeluarkan biaya, kita sudah menyiapkan waktu kita tinggalkan aktivitas kita tinggalkan keluarga kita di tanah air,
maka kalau masih tetap kemudian kita menganggap kesalahan-kesalahan ini kecil, khawatir ibadah haji kita itu tidak mabrur. Wal'iyadzubillah. Apa kesalahan tersebut kita lihat? Kesalahan sebelum kita menunaikan haji dan kesalahan setelah kita menunaikan haji. Kesalahan sebelum haji, ini haji tanpa izin resmi dari pemerintah. Ya, main kucing-kucingan misalnya. Pemerintahan kita ya Indonesia. Ya, pemerintahan kita ya Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang ada ulil amrinya. Ada presidennya yang mengatur semua itu. Presiden mengamanahkan kepada Kementerian Agama kita untuk ya mengatur pelaksanaan ibadah haji dan juga ibadah yang lain, termasuk puasa, termasuk zakat dan lainnya. Nah, haji tanpa izin resmi dari pemerintah, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Bagaimana haji tanpa izin dari pemerintah? Ya, contoh misalkan, ya, dia tidak mendaftarkan diri di pemerintah sebagai haji reguler, haji plus ataupun haji furoda. Ya, dia datang ke pemerintah, ya, hanya sekedar misalkan ke ke kedutaan negara yang akan dia kunjungin dengan visa, ya bukan visa haji, nah, visa dia bekerja atau misalkan dia visa juga dia visa ziarah misalkan dan lain-lain. Bukan hanya kita yang penting sampai di Mekah. Kita tidak hanya ingin mengatakan yang penting saya sampai di Mekah, yang penting saya bisa di Arafah, bisa di Musdalifah, dan saya lolos di sana. Itu tidak. Sejatinya bahwa kita ini ada pemerintah yang mengatur kita. Sholat Jumat diatur pemerintah, sholat Id diatur pemerintah, jihad diatur pemerintah, puasa diatur pemerintah. Itu semuanya adalah bagian daripada kebaikan pemerintah kita. Yang kedua, ya haji wanita yang berangkat tanpa mahram. Ya. Haji wanita yang berangkat tanpa mahram sejatinya ya ini dihindari oleh kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak seorang wanita bersafar kecuali dengan mahramnya. Ya. Ini hukum asal yang harus kita pahami. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Ya, tidak boleh seorang wanita itu bersafar tanpa mahramnya. Nah, ini sejatinya itu harus dipahami oleh kita. Itu hukum asalnya. Ya. Akan tetapi ya, jika kemudian ada orang memaksakan menunaikan ibadah ihram maupun ibadah umrah maupun ibadah haji tanpa mahram, yang itu beralasan dengan adanya fatwa-fatwa yang datang belakangan, misalkan bagi mereka yang wanita usianya sudah di atas 55 tahun, ya, dan dia baru umrah pertama atau haji pertama, atau misalkan ada datang lagi fatwa bahwa jika wanita itu datang ya dengan rombongannya wanita dan keadaannya aman dalam perjalanan dan yang lain-lainnya, lalu kemudian difatwakan itu boleh, maka ini juga perlu diteliti kembali. Karena sejatinya bahwa umur ketika kita sudah di atas 55 tahun atau 60 tahun justru itu kan keadaan di mana kita membutuhkan ya membutuhkan pengamanan bagi dia. Jadi kalau masih muda ya butuh pengamanan, takut diganggu oleh orang. Kalau usianya tidak lagi muda misalkan, maka pengamanannya itu adalah terjaga keamanannya dia, entah itu dari dari kelelahan yang dialami atau sakit dan lain-lainnya. Karena tidak dipungkiri bahwa usia kita semakin bertambah usia kita 55, 60, 65 ya tentunya ada saja penyakit-penyakit yang datang pada kelemahan fisik kita. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Kalau kita misalnya mau menggunakan dalil-dalil yang asli yang ada tadi, la tusafirul mar'atu ila ma'adhi mahramin. Yang keduanya ada seorang wanita yang dia datang, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya namaku tercatat itu sebagai orang yang harus ikut jihad. Lalu kemudian laki-laki itu mengatakan, tapi istriku juga tahun ini itu adalah ada kewajiban berangkat ibadah haji karena kemampuannya ada. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, temani istrimu
untuk menunaikan ibadah haji karena itu jihadnya dia. Artinya apa ikhwatul iman azani Allah, orang yang mau berjihad saja itu suruh ditinggalkan demi menemani seorang istri menunaikan ibadah haji. Sehingga ada dalil-dalil yang sangat jelas dalam masalah itu. Yang kedua, haji dengan niat yang tidak ikhlas. Ya, ini ya haji dengan niat yang tidak ikhlas. Saya mau beribadah haji biar jabatan saya di pekerjaannya naik gitu ya, karena begini-begini yang kita nggak tahu. Ya, nah itu tanamkan keikhlasan dalam diri kita. Saat ihram, ya kita tidak ihram dari miqat. Ya, kita tidak ihram dari miqat. Sampai di Bandara Jeddah baru ihram misalnya kalau kita ke Bandara Jeddah. Atau kita misalkan di Madinah melewati Zulhulaifah biasa saja. Nanti pas dekat dengan dengan Tan'im, baru kemudian dia bermiqat dari Tan'im, padahal dia perjalanannya dari Madinah. Nah, ini jelas nggak benar. Dia mengambil dalil bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ngambil miqat dari Tan'im. Aisyah radhiyallahu anha mengambil miqat itu dari Zulhulaifah, tapi ketika sampai di Mekah, ya ternyata beliau haid, lalu kemudian sampai mau selesai itu perjalanan ibadahnya, haid belum selesai, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ketika mendekati sudah bersih, maka diperintahkan untuk ke tanah halal yang saat itu adalah di wilayah Tan'im yang sekarang disebut dengan Masjid Aisyah, ditandai dengan Masjid Aisyah. Jadi tetap dari miqatnya. Ada lagi kesalahan saat kita berihram melakukan ittiba langsung setelah ihram. Ya, yaitu adalah apa? Mengenakan kain ihram kita dengan apa? Membuka bagian lengan kanan kita dari awal. Kalau kita ihramnya itu misalkan dari yalamlam sudah dipakai. Ittiba tersebut, lengan kanan sudah dibuka. Ini kesalahan. Kenapa? Karena ittiba itu dilakukan oleh kita pada saat kita benar-benar sudah dekat dengan Ka'bah dan kita akan masuk ke wilayah ke bagian rukun Hajar Aswad untuk mulai kita bertawaf. Itu ittiba baru di situ. Kemudian ada yang mengatakan saya sekedar mengenakan baju ya pada saat dia berihram itu nggak boleh, atau dia mandi dulu lalu kemudian kenakan baju dulu baru kemudian pakai ihram lagi. Padahal dia belum menunaikan ibadah umrohnya atau ibadah hajinya. Ya tentunya bahwa dia mengganti pakaian ihram dengan pakaian berjahit sebelum tahallul itu tidak boleh. Itu kesalahan, bahkan itu harus bayar dam. Ya, itu. Ada keyakinan lagi tidak boleh ganti kain ihram selama ihram. Jadi kain ihram itu 4 hari ya dipakai aja terus. Kenapa? Karena nggak boleh, meyakini kita tidak boleh mandi selama tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, misalkan 3 hari itu. Akhirnya pakaian ihramnya ya itu terus, lalu kemudian tidak pernah mandi juga. Ya, tentunya itu tidak boleh keyakinan seperti itu. Kita boleh mandi. Yang tidak boleh kita menggunakan wewangian baik pada badan kita atau apalagi pada pakaian kita pada saat kita sedang berihram. Ganti kain ihram juga boleh. Ya bapak-bapak yang memiliki kain ihram 2 misalkan, boleh kita ganti. Atau mau ganti bagian bawahnya aja sebagai sarungnya, bagian atasnya tetap dipakai. Ya, jadi kita 3 helai kain, itu juga boleh. Ya. Lalu kemudian kesalahan kita melafadzkan niat haji. Maksudnya adalah apa? Ya. Niat kita ini tetap ada di dalam hati kita. Bahwa kita akan haji itu sudah harus tertanam dalam hati kita. Tapi melafadzkan kalimat labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj la riya'a fiha wala sum'ah, maka ini sejatinya adalah bukan lafadz niat. Karena niat itu biasa gini orang, nawaitu ya umratan lillahi ta'ala, atau nawaitu umratan ya an nafsi, ya itu seperti itu untuk diriku, itu melafadzkan. Tapi kita tidak melafadzkan itu, tapi setelah niat dalam hati kita, baru kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Itu tanggal 8-nya. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Atau Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, ini adalah hajiku yang tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Itu sejatinya bukan lafadz. Lafadz itu tetap tidak, itu sejatinya bukan niat. Ya. Niat itu tetap sudah ada di dalam hati kita. Kesalahan saat talbiyah.
Ya, kita talbiyah tidak mengeraskan suara. Jadi semua talbiyah diam aja semuanya. Kok Bapak dan Ibu nggak talbiyah dalam hati saya, Ustaz? Tidak. Talbiyah itu keraskan. Bapak-bapak mengeraskan talbiyahnya itu ibu-ibu cukup didengar oleh sendiri. Jadi kita mengeraskan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, itu terus seperti itu. Tapi talbiyah juga tidak perlu dikomando. Jadi nanti ketika kita berada sama-sama dalam perjalanan haji itu jangan nunggu misalkan saya sebagai yang diamanahi pembimbing itu tidak selalu saya mengomandoi gitu ya. Nanti saya mengucap labbaik Allahumma labbaik, bapak-bapak ngucapin labbaik Allahumma labbaik, tidak, sama-sama saja. Ya, bersama-sama, tidak perlu dikomandoi. Bahkan kalaupun misalkan saya lelah, saya tertidur ya saat mestinya bertalbiyah, bapak-bapak yang tidak tidur ya talbiyah saja. Ya, tidak perlu menunggu dikomandoi. Baik. Ada kesalahan saat kita memasuki Masjidil Haram. Ada keyakinan pada sebagian jamaah bahwa masuk Masjidil Haram itu harus melewati pintu yang namanya adalah Babul Umrah, yaitu pintu umrah. Itu enggak benar. Ya. Kita memasuki Masjidil Haram dari pintu mana saja karena pintu Masjidil Haram itu banyak. Ya. Bukan berarti bahwa itu pintu namanya Babul Umrah lalu semua orang haji, orang umrah mesti masuk ke situ. Ya, itu tidak ada. Yang kedua, membuat doa-doa khusus ketika masuk Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Ya, doa-doa khusus ketika masuk Masjidil Haram ini doanya begini gitu ya. Ya, kemudian melihat Ka'bah ini doanya ini, padahal yang sunnah sudah ada. Ya. Sudah ada misalkan. Jadi tidak perlu kita membuat-buat doa sendiri. Ya, bahkan kalaupun kita tidak hafal secara panjang doa itu, kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu tidak mengapa. Ketika melihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam fahiyyina rabbana bisalam, itu tidak mengapa. Lalu kemudian ada keyakinan bahwa setiap masuk masjid disunahkan tawaf secara mutlak. Ini di Masjidil Haram. Wah, nggak bisa sholat tahiyatul masjid, Anda harus tawaf misalkan. Ya nggak begitu. Kalau yang mampu tawaf itu tafadhol, itu silakan lakukan tawaf. Tapi yang tidak mampu tawaf silakan dia kembali lagi kepada hukum asalnya, yaitu tidaklah kita duduk ya secara langsung ketika memasuki masjid. Kita dahulukan dengan sholat apa? Ya sholat tahiyatul masjid. Bagi yang mampu untuk apa? Untuk dia tawaf ya silakan dia tawaf. Gitu. Ada kesalahan saat tawaf, melafadzkan niat untuk tawaf. Ya, nawaitu at-tawafa ya lillahi ta'ala. Enggak ada seperti itu. Ya, kita mau tawaf, tinggal kita datang ke pelataran masjid, ya ke pelataran Ka'bah tersebut, lalu kemudian ya posisi kita itu lurus dengan Hajar Aswad, angkat tangan kita ke arah Ka'bah itu, ke arah Hajar Aswad itu, kita ucapkan Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Yang kedua, kesalahan kita pada saat tawaf itu berusaha untuk desak-desakan mencium Hajar Aswad. Sampai kita lupa bahwa kita ini sedang tawaf. Ya. Desak-desakan biasanya sampai menyakiti orang. Kadang-kadang kita ya menyikut wajah orang dan lainnya, waliyadzubillah. Nah, ini bahwa mencium Hajar Aswad itu adalah sunnah, tapi kita menyakiti orang dengan memukul, dengan menyikut orang misalkan, itu perkara yang haram. Lalu ada keyakinan bahwa kalau kita bisa mencium Hajar Aswad akan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ya, itu tidak ada seperti Umar bin Khattab, dia mengatakan, ya innani a'lamu annaka hajarun, aku ini tahu engkau itu adalah batu. La tanfa' wa la tadur, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Jika aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku tidak akan menciummu. Dari sinilah kita harus yakini bahwa Hajar Aswad ketika kita cium itu semata-mata ittiba sunnatir Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hajar Aswad tidak mendatangkan manfaat, tidak menolak madarat. An-nafi wad-dar huwa Allah.
Yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak itu, bahaya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan lagi adalah apa? Mencium tangan ketika isyarat kita kepada Hajar Aswad. Nah, ini kesalahan. Tidak disunnahkan mencium tangan kita manakala tangan kita itu tidak nempel ke Hajar Aswad. Kalau hanya sekedar isyarat, tidak nempel, maka tidak perlu kita mencium tangan kita. Tangan kita dicium itu manakala tangan kita nempel di Hajar Aswad. Karena hukum asalnya pertama, kita mencium Hajar Aswad langsung. Yang pertama. Yang kedua, tangan kita tempelkan di Hajar Aswad, maka tangan yang nempel Hajar Aswad itu kita cium. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kalau kita bisa naruh misalkan dengan kayu, dengan tongkat ditempelkan di Hajar Aswad, maka sesuatu atau kayu dan itu yang nempel di Hajar Aswad itu, itulah yang ujung kayunya itu kita cium. Tapi kalau kita tidak seperti itu, kita hanya berisyarat saja, mengangkat tangan kita Allahu Akbar ke Hajar Aswad, maka tidak disunnahkan mencium tangan kita. Jadi kalau ada keyakinan harus dicium tangan kita dengan isyarat itu, maka ini kesalahan. Lalu kemudian kesalahan kita itu adalah adanya doa-doa khusus setiap putaran tawaf. Ya, sehingga sibuk kita mencari ini sudah putaran berapa. Lalu kita buka bukunya. Oh, doanya adalah ini. Putaran kedua doanya ini. Putaran ketiga doanya ini. Ini enggak ada. Yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti itu. Ya, itu sebagaimana orang misalkan pada sholat tarawih malam pertama fadilahnya ini. Sholat tarawih malam kedua fadilahnya ini. Tarawih malam ketiga ini dan yang lain-lain. Tentunya ini ya sesuatu yang kalau kita amalkan itu harus berdasarkan dalilnya ada atau tidak. Apakah Rasul menjelaskan hal itu? Para sahabat menjelaskan hal itu? Para ulama kita, para imam yang 4 menjelaskan itu atau tidak? Jika tidak, maka apa? Berikan kemudahan. Dalam beribadah itu berdoa bebas. Ya. Maksudnya bebas ini apa? Tidak perlu khawatir. Silakan saja kita membuka buku tersebut untuk doa. Di putaran pertama ya kita baca, di putaran kedua juga kita baca doa itu, atau putaran ketiga ganti doa yang lain gitu ya. Tapi tidak perlu dikhususkan. Ini doa putaran pertama, kedua, ketiga sampai ke ketujuh. Lalu kemudian kesalahan tawaf kita di dalam Hijr Ismail. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena bagian Hijr Ismail itu adalah bagian daripada Ka'bah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Maka tawaflah kita ya di luar Hijr Ismail. Ada lagi kemudian kesalahan kita mengusap seluruh rukun Ka'bah, artinya pojokan-pojokan Ka'bah diusap oleh kita. Nah, ini nggak boleh juga. Ada lagi kemudian kita mengeraskan doa dan dikomando. Jadi ketika kita lagi tawaf kita doa, ya Allahumma gfir lana, amin. Allahumma gfir lana dzunubana, amin. Wa kafir anna sayyi'atina, amin. Itu enggak seperti berdoalah masing-masing, berzikirlah masing-masing. Hajat Bapak dan Ibu sekalian berbeda dengan hajat satu dengan yang lainnya. Tidak perlu doanya dikomandoi. Lalu kemudian keyakinan bahwa sholat 2 rakaat harus benar-benar di belakang maqam Ibrahim. Yang kalau tidak di belakang maqam Ibrahim, maka tidak sah sholatnya. Tidaklah demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, yang dimaksud di belakang makam Ibrahim itu adalah apa? Di wilayah-wilayah yang di belakangnya. Ya, sebagai gambarannya di belakang makam Ibrahim. Kalaupun tidak ada di seluruh Masjidil Haram, boleh kita untuk mengamalkan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tapi yang lain? Kesalahan saat sa'i, melafazkan niat. Ya, tidak lari ketika di antara 2 tanda hijau. Ya, kalau tadi tawaf untuk tawaf pertama itu 3 hari harus putar gitu ya, atau harus lari-lari. Ya. Ini kalau pas lagi sa'i, ya bapak-bapak santai banget, jalan aja biasa gitu. Tidak, di antara 2 lampu hijau, di antara tanda hijau itu kita lari-lari. Ya. Ada lagi berlebihan. Dari mulai Sofa sampai ke Marwah lari, dari Marwah ke Sofa juga lari. Nah, ini juga berlebihan. Lari itu hanya di antara 2 tanda hijau. Kesalahan lagi, wanita ikut lari juga. Enggak, wanita jalan biasa.
Dan doa setiap putaran dan dikomandoi, ya. Bahwa doa itu di Safa ada, di Marwah itu ada. Lalu di antara Safa dan Marwah itu juga bebas. Di antara Safa ada 3 zikir diselingi dengan 2 doa. Dan sebenarnya hukumnya adalah masing-masing. Ada lagi yang beranggapan bahwa dari sa'i, bahwa sa'i itu dari Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa dihitung 1 putaran. Wah, jadi itu bisa 14 putaran itu nanti kalau kita. Jadi sebenarnya yang benar adalah Safa ke Marwah itu 1. Nanti dari Marwah ke Safa itu berarti 2. Safa ke Marwah lagi itu 3. Marwah ke Safa itu 4. Itu ya. Safa ke Marwah itu 5. Marwah ke Safa lagi itu 6. Lalu dari Safa ke Marwah itu tuh 7. Itu tuh 7. Dari satu balikan itu dihitung 1, balik lagi itu 1 lagi jadi 2. Nah, kemudian melakukan sa'i sunnah tanpa manasik. Artinya apa? Ustaz, kalau tawaf itu bisa ada tawaf sunnah, kenapa tidak ada sa'i? Ada lagi keutamaan, meyakini keutamaan bahwa saya setelah kita selesai dari sa'i, saya sholat di Marwah. Itu nggak ada. Ya, tidak benar itu. Lalu kemudian pada saat kita tahallul mencukur rambut. Kesalahan kaum bapak-bapak menggundul hanya sebagian rambut. Ya. Jadi itu yang namanya qaza. Sebelah kanan ditipisin, sebelah kiri ditipisin, bagian atasnya dibiarkan misalnya. Ini qaza dan itu nggak boleh. Atau bagi bapak-bapak mencukur hanya beberapa helai rambut saja sebagaimana wanita. Nah, itu juga nggak boleh. Ya. Sifat mencukur rambut bagi bapak-bapak itu ada 2. Dijelaskan dalam hadis sangat jelas, di dalam Al-Quran juga ada. Yang namanya muqassir, memendekkan, itu adalah apa? Seluruh rambut yang ada pada kepalanya dari depan sampai belakang, kanan dan kiri. Ya, dan itu dicontohkan para sahabat. Seperti itu. Rasul pun mencontohkan kepada kita. Ya. Adapun bagi wanita itu hanya seutas jarinya. Ya. Itu. Mengulang-ulang umrah berkali-kali dalam satu perjalanan. Nah, ini juga yang banyak dilakukan oleh kita. Kemudian masuk kepada haji. Kesalahan saat haji tarwiyah. Sama, tidak mengeraskan suara ketika talbiyah. Pergi ke Arafah langsung dan bermalam di sana. Padahal mabit ya, di Arafah itu tidak ada malam. Mabit di Arafah kan nggak ada. Yang ada malam mabit di Mina kan gitu. Tapi kemudian misalkan dalam perkara ini, apakah sama sekali tidak diperbolehkan? Ketika melihat bahwa jumlah jemaah haji yang sangat banyak, kendaraan yang sangat terbatas, yang kalau semua jemaah itu pergi semuanya ke Mina, maka besok paginya dari Mina menuju ke Arafah bisa saja itu tidak sampai terpenuhi. Akhirnya apa? Ada orang tidak sampai dia wukuf di Arafah karena padatnya perjalanan dan lainnya. Maka itulah yang mungkin pada saat ini banyak yang difatwakan atau yang dijadwalkan oleh Pak Kementerian Haji melihat beberapa hal yang untuk menjaga keselamatan jiwa dan lain-lain, sehingga saat ini jamaah haji reguler itu hampir tidak ada yang ke Mina pada tanggal 8. Semuanya mereka langsung ke Arafah. Karena memang jumlah jamaah haji yang sangat banyak sekali dan kemudian kendaraan juga terbatas, dan kalau ditambah kendaraan lagi juga akan sama, tidak akan bisa berjalan. Ya, maka hanya sebagian kecil yang bisa ke Mina. Dan insya Allah tabaraka wa ta'ala seperti ya kita ya diusahakan memang kita ini bisa masuk ke Mina tanggal 8. Ya, itu bisa masuk ke Mina untuk tetap mengambil sunnah Rasulullah bermalam di Mina tanggal yaitu 8 tanggal 9. 8 Zulhijjah malam tanggal 9 kita nginepnya di Mina. Pagi harinya setelah terbit matahari, misalkan setelah sarapan, barulah kemudian kita beranjak ke Arafah. Ya, itu yang terbaik dan itu yang afdol dan itu yang sunnahnya. Tapi kemudian
jamak qasar itu di Mina. Ini kesalahan. Sekali lagi di Mina tidak ada yang namanya jamak. Menjamak sholat di Mina itu tidak ada. Yang ada itu hanya qasar. Itu contoh dari Nabi dan para sahabat. Sholat zuhur 2 rakaat boleh. Karena qasar. Tapi dilakukan di waktu zuhur. Sholat asarnya lagi nanti 2 rakaat di waktu asar. Maghrib 3 rakaat itu di waktu maghrib. Isya 2 rakaat di waktu isya. Subuh seperti biasa 2 rakaat di waktu subuh. Jadi sifat sholat di Mina tidak ada jamak. Sifat sholat di Mina itu semuanya qasar. Ya, yang 4 rakaat di qasar. Tapi tetap dilakukan pada waktu masing-masing. Kalau ada yang menjamak itu ada kesalahan pada saat kita bukan tarwiyah saja. Tapi memang pada saat tanggal 11, 12, dan 13-nya. Kesalahan saat Arafah. Wukuf di luar batas Arafah. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian nanti kita perhatikan ya. Kalaupun kita udah ditetapkan ini tenda kita di sini, ya bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah jalan-jalan kemana-mana keliling sampai akhirnya apa? Ternyata di luar batas Arafah. Ini bahaya, nggak sah wukuf kita. Kalau wukuf kita nggak sah, haji kita nggak sah. Kalau haji kita nggak sah, bapak harus ngulang lagi tahun depannya. Ya, itu harus hati-hati. Wukuf ya tidak boleh di luar batas Arafah. Kalau kita di luar batas Arafah maka itu salah dan tidak sah. Menyusahkan diri kita sampai naik ke gunung Arafah, yaitu maksudnya Jabal Rahmah. Wah, sampai kita susah-susah naik ke atas sana berdesak-desakan gitu ya. Aduh itu ya, apalagi sampai meyakini bahwa di Jabal Rahmah itu ada keutamaan tersendiri dan yang lain. Itu tidak demikian. Kesalahan besar lagi adalah meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari. Ya, ini kesalahan. Kita wukuf di Arafah dari mulai matahari berada di atas kepala kita, zuhur, bahkan sebelum zuhur kita itu mendengarkan khutbah terlebih dahulu, lalu kemudian kita azan 1 kali, ya, kemudian qomat untuk zuhur, dan itu di qasar, lalu kemudian qomat lagi kita melakukan sholat asar, ya, dua rakaat lagi, itu jamak takdim. Ya. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari kita masih tetap harus berada di wilayah Arafah. Tidak boleh kita sebelum matahari terbenam lalu kemudian kita meninggalkan Arafah. Lalu kemudian menyanyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Ya, kita keluar masuk ke sana mari jalan hanya sekedar kadang-kadang kita ya karena kita ingin tahu seperti apa di sana di Arafah kita jalan-jalan dan segala macamnya ya. Kesalahan saat kita di Muzdalifah berdesak-desakan ketika keluar ya bukan menuju Arafah ini. Ya berdesak-desakan ketika keluar kita menuju ke Mina. Ya, kesalahan saat di Muzdalifah itu biasanya pagi hari akan meninggalkan Muzdalifah ini karena kesalahan saya nulis. Ya, itu berdesak-desakan ketika keluar menuju Mina. Karena kalau dari malamnya di Muzdalifah, pagi harinya itu pasti ke Mina. Ya. Ke Mina atau boleh juga ke Mekah kan boleh kan, tapi bukan ke Arafah tentu. Kemudian mabit di luar Muzdalifah. Ya ini nggak boleh. Mabit di luar Muzdalifah. Muzdalifah ada tempatnya, ada apa namanya wilayahnya. Dan yang ketiga meninggalkan sholat. Ya, kita mabit di Muzdalifah, tapi kemudian kita tidak sholat maghrib dan tidak sholat isya. Ini bahaya. Datang sampai nyari batu dulu, kemudian setelah itu tidur. Sampai kita tidak sholat maghrib dan tidak sholat isya. Maka biasanya kita sampaikan pada para jamaah haji, datang silakan berwudu terlebih dahulu. Ya, yang mau mandi, mandi dulu ketika misalkan toilet itu banyak yang masih kosong, karena biasanya haji furoda lebih dahulu datang ke tempat Muzdalifah tersebut. Kemudian kesalahan saat melempar jamarah, ya. Ada keyakinan bahwa batu kerikil itu harus dicuci dulu, itu enggak ada seperti itu. Ya. Batu memang sunnahnya kita ambil baik dari apa? Ya, dari Arafah maupun Muzdalifah. Ya, itu bisa diambil. Tapi kalaupun dari luar itu maka hukumnya boleh, tapi tidak mesti dicuci terlebih dahulu. Ya. Ada keyakinan bahwa mereka sedang melempar setan. Sehingga karena diyakini bahwa ketika melontar jumrah ula, wusta dan aqobah itu kita melempar setan,
Sehingga muncul kebencian kita kepada syaitan sampai tenaganya pun itu dikerahkan. Dikerahkan betul-betul untuk melempar syaitan tersebut. Tidak diyakini bahwa itu kita ittiba mengikuti sunnah Rasul, melempar saja di situ, lontar ya ke sumur di situ. Memang ditandain dengan adanya tuguknya gitu, tapi tidak mesti. Ya, tidak mesti ngelewat nempel di tugu lalu kemudian itu jatuh. Kalau tidak ngelewatin tugu berarti kemudian harus Ya, harus diulang, ya. Yang penting masuk ke masuk ke sumur tersebut. Ya. Ada lagi tidak mau susah-susah, segera meletakkan saja tanpa melempar. Jadi kita datang ke sumur tersebut, udah ditaruh di situ aja gitu. Ya. Tidak yakin masuk di area jamarat. Ya. Dia betul-betul jauh saja gitu karena takut ada lemparan batu dari belakang atau sampai dari jauh lalu kemudian dilemparkan. Padahal itu kemudian tidak masuk ke sumur jamaratnya. Nah, ini bahaya, ya. Atau kita mau menggampangkan dengan mewakilkan tanpa uzur. Aduh panas banget Ustadz, saya wakilin aja ya. Ya, semua diwakilkan ke saya semua, misalkan jamaah gitu. Waduh, itu nggak bisa. Ya, jangan menggampangkan. Jadi panas Ustadz, iya. Kita ini sedang menunaikan ibadah haji. Ya. Kita sedang menunaikan ibadah haji, tidak ada haji itu pahala yang besarnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan oleh kita ketika kita ada lelah, ketika kita ada capek, ketika kita ada kesulitan. Ya bayangkan di hadapan kita itu kita akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga panasnya matahari itu, ayo kita jalan. Ya. Karena ini nanti jalan juga panjang. Ya, Bapak dan Ibu yang tidak biasa jalan jauh, ini akan jalan jauh. Ya, itu harus dipahami oleh kita. Bukan kita keluar dari tenda langsung itu jamaratnya muncul di depan kita. Tidak, kita mesti jalan. Ya. Kesalahan lagi melempar 7 kerikil sekaligus. 7, ngapain satu-satu capek. Udah 7 aja langsung. Bismillah, Allahu Akbar. Atau langsung Allahu Akbar 7-7-nya sekalian. Nggak boleh. Ada yang meyakini karena ini setannya itu setan tidak mempan dengan batu kecil, akhirnya ambil batu besar gitu ya. Itu nggak boleh. Ini kesalahan-kesalahan yang keliru dalam masalah menunaikan ibadah haji. Baik, lanjut. Kesalahan saat mabit di Mina. Meninggalkan mabit di Mina tanpa uzur. Ya. Jadi meninggalkan mabit di Mina tanpa uzur. Di Mina itu sudah ada Bapak dan Ibu sekalian tenda-tenda kita. Ya, jangan ngambil kemudian haknya orang lain. Gitu ya. Itu masuklah kita ke tenda-tenda kita, di situ kita bisa istirahat, bisa tidur gitu ya. Nah, ada lagi sebagian ya dia tidur di jalan-jalan Mina. Ya, bagi yang tidak dapat tempat di Mina, beli kaplingan di Mina itu gitu ya, tidak mau bayar masyair, akhirnya apa? Udah gampang kita tidur-tiduran aja malamnya di Mina. Nanti siang harinya datang keluar Mina itu di emperan toko dan yang lainnya. Nah, ini sangat mengganggu para jemaah haji yang lain. Apakah ada Ustaz seperti itu? Ada. Orang tidak mau bayar masyair, ya kadang-kadang dia karena dianggap itu mahal, ya sehingga malam hari dia pada ya tidur-tiduran cukup dengan entah dengan sajadah atau di jalan-jalan di Mina seperti itu. Lalu kemudian siang harinya karena panas mereka meninggalkan jalan-jalan itu berpindah ke emperan toko-toko yang ada di luar sana, keluar dari Mina tersebut. Nah, ini sebuah kesalahan. Masuklah kita ke tenda-tenda yang memang sudah kita sewa gitu ya. Diusahakan ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bersabar. Ya, bersabar. 3 hari atau 4 hari itu enggak lama. Kita untuk tidur panas-panasan atau gerah-gerahan berkumpul di dalam tenda itu enggak lama. Ya. Jangan sampai kemudian kita aduh ini keringetan Ustaz, aduh ini kan bisa enggak kita ke apartemen, ke hotel transit saat malam hari baru kita datang. Yang kita inginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jangan manja gitu ya, kita ibadah haji ini coba kita latih, kita 4 hari. Insya Allah setelah kita selesai pulang, itu akan di rumah kita mungkin lebih nyaman, kita mau tidur di hotel bintang 5 juga monggo, silakan, dan yang lainnya. Ibadah haji kita ini tunaikan dengan sebaik-baiknya, sunnah-sunnahnya ditunaikan dengan secara maksimal. Nah, kesalahan dalam masalah hadiyu atau sembelihan, ini menyerahkan kepada orang yang tidak terpercaya. Ya, menyerahkan kepada orang yang tidak terpercaya, asal aja misalkan. Kita bisa melalui kita yang kerjasama dengan muasasah yang ada misalkan, ya, atau dengan travel kita bisa berikan kepada muasasah yang terpercaya. Lalu kemudian menyembelih sebelum waktunya. Ya, bahwa kapan al-hadiyu itu disembelih pada tanggal 10. Pada tanggal 10. Tanggal 10 itu ada 3 amalan yang harus ditunaikan oleh kita secara sungguh-sungguh. Yang pertama adalah Jumrah Aqabah. Ya, yang kedua itu adalah tawaf ifadah, yang ketiga itu tahallul. Itu 3. Jumrah Aqabah, kemudian tawaf ifadah gitu ya. Jumrah Aqabah itu di Mina, tawaf ifadah itu di Masjidil Haram, lalu kemudian tahallul. Itu 3. Ya, kalau sudah 3 ini boleh kita pilih setelah itu al-hadyu, nyembelih itu atau menitipkan, dan kemudian kita termasuk sa'i karena kita haji tamattu. Kesalahan saat tawaf wada. Kita masih akan beberapa di Mekah tapi kita sudah tawaf wada. Nah, tawaf wada itu Bapak dan Ibu sekalian, memang jika betul-betul kita ini akan meninggalkan Mekah ya untuk bisa ke Madinah, atau misalkan kita meninggalkan mau pulang ke tanah air. Ya. Ada sebagian di sini, boleh nggak Ustaz, misalkan kita kita ke Taif. Ya, kita mau ke Taif. Kita masih 4 hari lagi misalkan di Mekah. Kita ke Taif. Apakah itu harus tawaf wada dulu? Ya, nah disinilah kemudian, karena ini adalah masalah yang banyak ditanyakan, gitu ya. Maka kalau kita memang ke Taif, Taif saja, tapi tidak perlu tawaf wada. Nah, tawaf wadanya itu belakangan ketika betul-betul kita akan meninggalkan Mekah. Jalannya mundur ke belakang setelah tawaf wada. Nah, itu juga kesalahan. Tidak seperti itu. Kesalahan saat ziarah kita ke Masjid Nabawi, keyakinan bahwa kalau haji itu tidak sah kalau tidak ziarah Masjid Nabawi, ini nggak benar. Ziarah ke Masjid Nabawi tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Itu hanya murni ziarah. Lalu kemudian mengalap berkah dengan mengusap mihrab, mimbar, dan dinding Masjid Nabawi. Ya, tidak demikian. Keberkahan di Masjid Nabawi ada dengan kita sholat di dalamnya. Kita sholat di Masjid Nabawi 2 rakaat, kita berdoa di situ. Kalau kemudian kita ngambil tasrih untuk ke Raudhah, kita bisa sholat dan kita berdoa di situ. Tapi mengusap di semua dinding Masjid Nabawi, mihrabnya dan yang lainnya, itu bukanlah disebut dengan ngalap berkah. Ini ada sebuah kesalahan. Ya, kemudian meminta dan berdoa kepada Nabi. Tidak, kita datang kepada kuburan Rasul SAW, kita mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, assalamualaikum ya Nabi Allah. Gitu. Itu kita mengucapkan salam. Udah. Lalu kemudian ada keyakinan kita mengejar sholat arba'in. Nah ini sholat arba'in, ini banyak yang difahami oleh kita bahwa wah saya harus ada 8 hari di sana. 8 hari kemudian 5 waktu sholat itu tidak boleh alpa sama sekali. Itu ya, tidak boleh alpa. Jadi kalau 5 kali sholat dikalikan 8 hari berarti arba'in. Nah, ini keutamaannya bagi orang yang dia bisa sholat arba'in, kata dia gitu ya. Sholat arba'in, sholat 40 waktu di Masjid Nabawi, maka dia akan masuk dalam surga, dia akan terbebaskan dari neraka dan lainnya. Ya, ini tidak benar ya, keyakinan seperti itu. Adapun yang sampai kepada kita, dan ini bisa kembali nanti kita sampaikan, bahwa jika memang kita mampu, kalau sholat 5 waktu kita di Masjid Nabawi, yaitu memang keutamaan 1 kali sholat kita ada berapa 1000 kali lipat. Lakukan saja selama kita berada di Masjid Nabawi atau di kota Madinah. Ya, atau arba'in di situ maksudnya adalah arba'ina yauman. Kita 40 hari di Madinah.
ketika kita 40 hari di Madinah, lalu kemudian kita sholat 5 waktunya di Masjid Nabawi, akan terbebaskan dari sifat kemunafikan, gitu ya. Maka ini sesuatu yang memang dijelaskan dengan apa namanya, nas atau dengan dalilnya. Lalu kemudian ada keyakinan mengganti nama setelah kita menunaikan ibadah haji. Wah, bahwa saya sekarang udah haji, nama saya harus ganti. Dulu nama saya ada ke-Jawa-Jawaan atau ke Sunda-Sundaan atau ke Betawi-Betawiannya, tidak ada ke Arab-Araban. Karena habis haji nama saya harus ganti. Tidak demikian. Ya, tetap nama kita itu tetap. Ya, kecuali memang kita mau menambahi dengan kunyah. Kunyah itu panggilan. Ya, panggilan. Panggilan yang disampaikan kepada kita dengan nama anak kita misalkan. Kalau anak kita laki-laki yang pertama, ya, misalkan nama anak laki-laki kita yang pertama Muhammad, maka kita disebut Abu Muhammad misalkan. Ya, Abu Ahmad atau Abu Fatimah misalnya, itu boleh-boleh saja seperti itu. Tapi nama asli kita tidak perlu diganti. Keyakinan mengganti nama setelah haji ini ada sebuah kesalahan. Apalagi kemudian ada kewajiban memajang foto di dinding rumah kita setelah haji. Itu tidak benar. Baik, lanjut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ini, tapi waktu kita sampai jam berapa nih, Bapak dan Ibu sekalian? Masih ada kita kota Mekah dan juga ada kota Madinah, ya. Atau nanti kita jelaskan nanti. Kita masuk terlebih dahulu ke fikih sholat janaiz. Ya, ini riwayat tentang kota Mekah ya. Lanjut terus. Fikih, nah ini fikih sholat musafir. Baik. Ya, lanjut terus kalau ini. Doa-doa itu penting ya untuk dibaca Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Fikih janaiz yaitu sholat jenazah. Kenapa? Ini juga perlu kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian panduan sholat jenazah. Karena Bapak dan Ibu akan ya mengalaminya secara langsung bahwa orang yang disolati di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bukan hanya saja karena keberkahan Masjidil Haram dan Masjid Nabawinya, tapi memang karena jemaah yang ikut sholat di situ itu banyak. Dan kalau sampai lebih dari 100 orang itu memberikan syafaat, bagaimana kalau yang ikut mensolati kita itu puluhan ribu orang, kan gitu. Sehingga di masyarakat baik di kota Mekah maupun kota Madinah ada yayasan-yayasan khairiyah, disebut yayasan-yayasan kebajikan. Kalau kita, mereka mengurusi jenazah-jenazah, ada yang meninggal di kampung ini dibawa ke yayasan tersebut, nanti kemudian keluarganya minta disolati di Masjidil Haram, minta disolati di Masjid Nabawi. Ya, jadi bukan orang yang meninggalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi saja, bukan itu. Tapi dari yayasan-yayasan yang ada di sekitar kota Mekah, di sekitar kota Madinah, ya ada muasasah khairiyah, yayasan-yayasan kebaikan di situ yang mengurusi orang-orang yang wafat. Di sanalah kemudian apa? Dimandikan, dikafani. Pada saat setelah dikafani, disolatkannya, dibawa mereka ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nanti dimakamkannya itu di pemakaman yang sudah disediakan di kota Mekah, misalkan di wilayah Asy-Syara'i atau misalkan di Madinahnya itu di Baqi gitu ya. Nah, karena ini adalah pemandangan yang luar biasa yang kita dapati setiap kali kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ada sholat jenazah, dan sholat jenazah itu bukan sholat gaib, jenazahnya ada di depan, ya, ada di depan imam itu ada jenazahnya, dan kadang-kadang bisa lebih dari 4, 5, 6, apalagi musim haji. Maka kita di situ disunahkan untuk apa? Diwajibkan secara apa namanya wajib kifayah untuk ikut mensolati, ya, dengan harapan kita mendapatkan pahala 1 qirat sebesar gunung Uhud. Bagaimana tata cara sholat jenazahnya? Ya kita sama-sama tahu sholat jenazah itu ada 4 takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya.
4 takbir. Takbiratul ihram, takbir pertama, ya, itu tidak perlu membaca istiftah. Kita langsung aja ta'awuz, bismillah, dan al-fatihah. Ya, boleh kalau misalnya al-fatihah udah selesai, imam belum takbir lagi, sebagian ulama mengatakan boleh bacain surat yang mudah bagi kita. Tapi jika tidak sampai situ, cukup al-fatihah pun. Lalu kemudian yang kedua, takbir kedua itu adalah bersalawat kepada Nabi, ya, dengan salawat Ibrahimiyah. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kedua, takbir lagi yang ketiga, Allahu Akbar. Ya, di situ kemudian berhenti sejenak kita di takbir ketiga itu mendoakan si mayit. Ya, dengan doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau laki-laki maka Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasim mudkhalahu wasilhu bil ma'i wasalji wal barat wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan miradil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Misalkan, ya, itu doa-doa yang biasa banyakkan dibaca, atau ditambahkan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dhukurina wa amsana. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa alan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Kalau perempuan ganti dari hu ke ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau banyak, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, terus dibaca, gitu ya. Itu takbir ketiga. Ya, kalau dengan anak-anak ada tambahan doa, ya. Ada tambahan lagi di akhir. Nah, itu juga mesti dibaca oleh kita. Ya, ini takbir ketiga. Ya, takbir keempat, diam sejenak, kemudian mengikuti salam, sebagaimana salamnya imam. Jadi takbir keempat tidak ada doa. Ya, takbir keempat itu adalah kita diam sejenak, lalu imam salam, kita ikut salam. Nah, inilah tata cara sholat jenazah yang akan Bapak dan Ibu itu alami setiap kali kita sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu ada secara umum itu ada sholat jenazahnya. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Sedangkan ba'diyah itu hukumnya adalah sunnah. Jadi urutannya adalah setelah sholat wajib, Bapak dan Ibu itu zikir, yang itu sudah kita lakukan zikir biasa. Tapi ketika ada sholat jenazah, Bapak Ibu sholat jenazah terlebih dahulu, baru kemudian ba'diyah. Ya, lalu ba'diyah. Itu rangkaiannya yang harus kita lakukan. Dan tata cara sholat jenazah, apakah selalu mengangkat takbir itu dengan mengangkat tangan Allahu Akbar misalkan. Lalu kemudian angkat lagi Allahu Akbar, angkat tangan lagi. Ini khilaf di antara para ulama. Ada yang membedakan bahwa kalau sholat jenazah, takbirnya mengangkat tangan itu hanya pada takbiratul ihram yang pertama. Adapun takbir yang kedua, ketiga, dan keempat hanya mengucapkan Allahu Akbar saja tanpa perlu mengangkat tangan. Itu pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua sama sebagaimana kita sholat Idul Fitri, Idul Adha. Setiap takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar di rakaat pertama sampai 7 kali, rakaat kedua 5 kali dengan mengangkat kedua tangan kita. Begitupun dalam sholat jenazah dengan 4 takbir semuanya mengangkat tangan. Ya, ada 2 pendapat dalam hal ini, gitu ya. Hanya mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram saja yang pertama. Adapun takbir kedua, ketiga, dan keempat kita hanya ucapannya saja Allahu Akbar, tapi tanpa mengangkat kedua tangan kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini terlebih dahulu yang bisa kita sampaikan. Nanti pada saat kita mungkin di sesi yang terakhir dalam pembahasan nanti, ya. Pembahasan kita masih ada satu, yaitu terkait dengan kewajiban pasca haji, ya. Itu nanti akan kita sampaikan. Sebelumnya tentang menyingkat tentang Mekah, Madinah, gitu ya, dan sholat dalam safar, karena ini ada perlu praktek, maka nanti kita akan sampaikan dalam offline kita, insya Allah taala. Barangkali terhadap apa yang kita sampaikan di kesempatan pada pagi hari ini ada yang belum jelas, ada yang menjadi soal dan jawab, kan? Kita berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyina
Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Taib jazakumullah khairan katsira atas penjelasan dan pemaparan materi kajian pada kali ini. Eh, Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian bagi yang ingin bertanya, silakan untuk membuka mic-nya atau unmute, atau boleh juga untuk diketik di kolom chat. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Tarman, Ustadz. Eh, Bismillah, apa yang menjadikan haji furoda itu lebih singkat dibanding haji Afan, reguler? suaranya kecil ya? Oke. Sudah lebih jelas, Ustadz, suaranya? Ya, coba terus. Tes, Cek, cek. tes. Ya. Taib, Bismillah, apa yang menjadikan haji furoda lebih singkat waktunya dibanding haji reguler? Ini dari Bapak Tarman via chat. Tafadhol, Nggak Ustadz. terdengar ya. Tes, suara saya apa sudah terdengar dengan jelas? Kawan, ini coba Tes. suaranya seperti apa? Kok nggak ada suaranya? Ini dari sini. Ya, suaranya kecil, nggak ada sama sekali. Oh ya. Baik, silakan Afan, ulangi. Taib, suara saya sudah terdengar dengan jelas, Ustadz. Ya, baik, sudah. Taib, Bismillah, ini ada pertanyaan dari Bapak Tarman di kolom chat. Bismillah, Ustadz, apa yang menjadikan haji furoda itu lebih singkat waktunya dibandingkan haji reguler? Mungkin bisa dijelaskan eh, terkait haji reguler dengan haji furoda dan tambahan-tambahan lainnya, Ustadz. Apakah dari segi ibadah itu berbeda juga haji reguler dengan haji furoda? Tafadhal, Ustadz. Baik. Yang pertama mungkin dari pihak travel yang perlu menyampaikan sebenarnya, karena ini perjalanan haji reguler. Kalau dari sisi ibadahnya sebenarnya sama. Ibadah haji itu mau reguler dia, kemudian dia mau apa namanya plus gitu ya, mau itu apa furoda. Ibadah haji itu ya semuanya dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Gitu ya. Itu semuanya sama tuh pada hari itu. Tanggal 8 itu hari Tarwiyah, tanggal 9 itu Arafah, tanggal 10 itu hari Adha, ya atau hari Udhiyah, ya Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13 hari Tasyrik. Dengan masing-masing ada amalan pada setiap tanggal tersebut. Jadi semuanya sama, 6 hari. Reguler ya 6 hari itu haji, gitu ya. Kemudian plus juga sama. Kemudian apa namanya untuk yang apa namanya furoda juga sama, gitu. Dari sisi ibadahnya. Adapun haji tamattu, gitu ya. Haji tamattu itu kan umroh terlebih dahulu. Nah umroh itu kan cuman pelaksanaannya tidak seharian. Itu bisa setengah hari misalkan ya. Mungkin 4 jam juga umroh itu sudah selesai. Ya. Sehingga pelaksanaan ibadah haji semuanya itu sama. Kalaupun misalkan contoh seorang menteri datang pada tanggal 7 misalkan, tanggal 7 sudah sampai di Mekah. Dan tanggal 7 itu dia langsung menunaikan ibadah umroh, ya. Lalu kemudian dia qiron, ya, karena besoknya tanggal 8 jadi nggak perlu ganti pakai pakaian ihram lagi. Tanggal 7 itu umroh, dilanjutkan tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, tanggal 14-nya pulang. Itu hajinya sama, sah semuanya. Gitu ya. Reguler
Kenapa lebih lama? Ya, nah di sini mungkin ada unsur teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan misalkan apa namanya maskapai penerbangan yang ada, bahwa maskapai yang terbatas gitu dengan jumlah 200.000 orang, yaitu pesawatnya juga khusus gitu ya. Tidak lagi menggunakan pesawat yang umum sebagaimana kita menunaikan ibadah umroh dan lainnya ya. Sehingga itu butuh waktu yang memang itu juga sudah 40 hari itu sudah perhitungan, hari ini dia berangkat, hari ini juga dia balik lagi, ada yang jemput lagi gitu. Jadi nggak ada yang pesawat itu dari sisi pesawatnya itu maskapai itu tidak ada yang istirahat kayak apa namanya kayak biasa kita menunaikan ibadah umroh gitu ya. Jadi karena memang jumlah haji yang luar biasa, jemaah haji yang sampai 200.000 orang itu. Nah, itu dari sisi teknis. Nah, adapun misalkan haji apa namanya plus dan juga haji furoda ini memang dia secara khusus sebagaimana kita menunaikan ibadah umroh. Jadi itu bisa kita yang mengaturnya gitu ya. Kalaupun memang misalkan mau haji furoda mau 40 hari misalkan gitu ya, ya itu tinggal apa namanya teknisnya aja dan biayanya juga itu akan mempengaruhi itu. Kemudian kalau misalkan teknis haji reguler itu tempatnya misalkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di apartemen-apartemen yang ada gitu ya, di maktab-maktab yang ada gitu. Sedangkan biasanya plus maupun apa nanti yang furoda itu biasanya di hotel-hotel yang memang biasa kita melakukan ibadah ibadah umroh, sehingga perolehan dengan apa namanya harinya jelas berbeda ya, karena itu secara teknis pasti berbeda, tapi ibadah hajinya pelaksananya itu sama ya, tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya, hanya saja barangkali biasanya perbedaannya itu pada tanggal 8 kebanyakan ya, pada tanggal 8 gitu ya. Kalau haji furoda itu insya Allah karena dia kendaraannya khusus, kita bisa ke Mina terlebih dahulu, itu kadang-kadang seperti itu. Tapi tahun lalu juga kita mendapati itu trouble gitu ya. Jadi tanggal 8 juga jamaah furoda banyak yang tidak bisa masuk ke Mina karena semuanya itu dibawa ke Arafah semuanya. Nah, itu yang tahun lalu juga itu terjadi dan bukan hanya satu dua travel saja, tapi banyak saja seperti itu, ya. Saya kira seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya cukup jelas sekali. Tapi kami persilakan kepada Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin bertanya boleh eh, via kolom chat atau ingin bertanya langsung juga kami persilakan. Nah, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin tidak ada Ustaz. Waktu juga menunjukkan Baik, pukul 11 tepat. ya, Baik, baik. kita izin tutup Ustaz. Nah, silakan. Dan kali ini kami ucapkan terima kasih semua pada seluruh jamaah kajian haji ini manasik series yang disampaikan langsung oleh Ustaz Abu Islam Imaduddin. Kita tutup kajian kali ini yang bertema fikih haji yang kedua, yang insya Allah akan kita lanjutkan kajian pada pekan depan hari Sabtu dengan waktu yang sama. Sama-sama kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.